Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Viola Briliani Putri dari Ilmu Perpustakaan Universitas Terbuka akan membahas topik yang sangat relevan hari ini, yaitu perpustakaan, fungsi, peran, dan perkembangannya di era digital. Yuk kita mulai dengan sebuah pertanyaan. Apakah perpustakaan masih relevan di zaman serba digital ini? Jawabannya tentu sangat relevan, bahkan lebih penting dari sebelumnya. Awalnya, perpustakaan hanya dianggap sebagai tempat menyimpan buku, tapi sekarang perannya jauh lebih besar. Perpustakaan telah menjadi pusat teknologi informasi, tempat belajar, bahkan ruang publik yang inklusif. Dengan kemajuan digital, kita bisa mengakses informasi dari mana saja dan kapan saja. Perpustakaan bukan lagi bangunan, tapi sebuah ekosistem pengetahuan. Ada 5 fungsi utama perpustakaan yang sangat penting. Yang pertama, fungsi edukasi, misalnya program literasi baca untuk anak-anak sekolah. Yang kedua, fungsi informasi, yaitu mengakses jurnal, buku, berita ilmiah, semua tersedia. Ketiga, riset dan penelitian. Dari skripsi sampai disertasi, semuanya mulai dari perpustakaan. Keempat, fungsi sosial dan kultural seperti perpustakaan komunitas yang menggelar diskusi budaya. Dan yang terakhir, yang kelima, yaitu fungsi rekreasi karena membaca juga bisa menjadi sebuah hiburan. Perpustakaan kini punya peran strategis. Ia menjadi pusat pembelajaran, ruang kolaborasi, dan inovasi. Contohnya, di beberapa kota sudah ada makerspace di perpustakaan, tempat anak muda belajar teknologi. Perpustakaan juga menjadi jembatan informasi global. Bahkan banyak perpustakaan nasional membuka akses jurnal internasional gratis untuk publik. Digitalisasi mengubah wajah perpustakaan. Dulu kita datang ke gedung perpustakaan, sekarang cukup buka aplikasi. Kita bisa meminjam e-book, menonton webinar, ikut pelatihan daring, bahkan berjalan-jalan di ruang baca virtual. Teknologi seperti QR Code, RFID, dan chatbot mempermudah pengalaman pengguna secara signifikan. Namun, transformasi ini tidak lepas dari sebuah tantangan. Misalnya, masih ada daerah yang belum punya akses internet stabil. Literasi digital juga masih rendah, baik di kalangan pengguna maupun pustakawannya. Dan tentu saja, biaya pengembangan teknologi tidak murah. Tapi di balik tantangan, ada peluang besar yang menanti. Dengan perpustakaan digital, akses informasi jadi lebih luas. Bahkan perpustakaan kecil di desa bisa terkoneksi dengan dunia. Kolaborasi antar perpustakaan, peningkatan minat baca generasi muda, hingga efisiensi pengelolaan koleksi semuanya menjadi peluang emas. Teknologi sudah nyata digunakan, otomasi layanan, aplikasi mobile, e-book, bahkan chatbot AI. Perpustakaan perguruan tinggi juga mulai membangun repositori digital untuk menyimpan karya ilmiah terbuka. Semua ini mempercepat proses belajar dan membuat informasi lebih inklusif. Perpustakaan bukan hanya ikut zaman, tapi memimpin transformasi zaman. Inovasi harus terus didorong, literasi digital harus diperkuat. Kolaborasi antar lembaga sangat dibutuhkan agar semua lapisan masyarakat bisa menikmati manfaatnya. Perpustakaan digital adalah solusi sekaligus harapan. Mari kita prioritaskan pengembangan konten digital yang relevan dan berkualitas. Mari tingkatkan pelatihan digital untuk pustakawan dan pengguna. Dan jangan lupa, sinergi antar perpustakaan dan lembaga pendidikan adalah kunci untuk masa depan literasi Indonesia.
Terima kasih atas perhatiannya semua. Mari kita jadikan perpustakaan sebagai ruang belajar tanpa batas dan penjaga warisan pengetahuan kita bersama. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.